to be found. And when our song comes on, I just hum along, then order another round. I'm happy on my own, at least most of the time. I guess some of Raisa, Radio Indonesia Sehat. Healthy Lifestyle Radio. Punya pertanyaan seputar kesehatan tapi bingung nyari jawaban? Udah scrolling tapi ragu, bener nggak ya? Tanyakan langsung saja di acara Tanya Pakar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raisa, Radio Indonesia Sehat Healthy Lifestyle Radio. Halo, selamat siang menjelang sore Sobat Sehat. Selamat datang di acara Tanya Pakar. Acara di mana Anda bisa bertemu langsung dengan para pakar dan bisa bertanya tentunya ya. Kami ucapkan selamat sore untuk Anda para Sobat Sehat yang sudah bergabung di Zoom Meeting nih edisi hari ini di hari Kamis 22 September 2022 dan untuk Anda para Sobat Sehat yang berada di radio juga selamat siang menjelang sore dan yang ada di website juga kami sapa dulu selamat sore Sobat Sehat semua dan terima kasih Anda masih bersama kami di Raisa Radio setelah tadi kita mendengarkan lagu-lagu musik-musik jazz ya yang pas banget dinikmati mendung-mendung karena dari tadi pagi nih kayaknya mataharinya malu-malu ya untuk muncul dan kita nikmati hari ini gak terlalu panas jadinya beraktivitas apapun juga mungkin tantangannya ini aja sih agak-agak bikin mager ya Sobat Sehat tapi tentunya kami mengapresiasi semangat Anda Sobat Sehat yang sudah menjalani hari ini dengan baik dan gak kerasa sudah sore hari kita nikmati dan Sobat Sehat semoga Anda di hari ini juga berbahagia ya karena kita bisa bertemu dan berjumpa dalam program baru Raisa Radio yaitu Tanya Pakar. Nah di Tanya Pakar nanti Sobat Sehat kita akan berjumpa dengan pakar-pakar yang sangat luar biasa dan kami beri Anda kesempatan untuk bisa bertanya yang di radio ya untuk Anda Sobat Sehat yang on di radio Anda bisa bertanya langsung di WA kami di 081232397300. Dan pakar kita hari ini adalah nggak ada bumpernya ya. Ada Ibu Restu Vistasari, Magister Psikologi Psikolog. Beliau dari layanan konseling FKK MK UGM tentu tidak asing lagi. Kita sapa dulu. Selamat sore Mbak Restu. Selamat sore Mbak Galuh. Halo Sobat Sehat semuanya. Nah ini mendengar suaranya Mbak Restu ini sudah tidak asing nih para Sobat Sehat. Terima kasih Mbak Restu sudah mau mampir lagi ini ya, memenuhi permintaan dari Sobat Sehat karena selalu di Sobat Sehat, hari ini kita akan tanyakan kepada Mbak Restu, kita akan bicara tentang apa itu kesehatan mental. Nah, Sobat Sehat pasti alhamdulillah nih hari ini diberikan kesehatan, sudah menjaga kesehatannya dengan baik, sudah dengan makanan-makanan sehat, berolahraga, tidur cukup, mengelola waktu biar ada waktu untuk istirahat. Tapi apakah kita ingat dengan kesehatan mental kita? Nah, hari ini kita akan tanya nih Mbak Restu, kita akan boleh kita akan tentang kesehatan mental. Dan tentu Sobat Sehat yang berada di Zoom juga kami persilakan untuk bisa bertanya nanti ya. Nanti akan saya sampaikan ke Mbak Restu. Dan kita mulai ya Mbak Restu ya. Iya, oke. Lalu senang dengan energi Mbak Restu. Sore-sore ini mendung, tapi semoga nggak
pada ngantuk ya. Enggak nih Mbak Restu, kayaknya para sobat saya sudah Hmm, menunggu justru sudah oke. mengajukan pertanyaan-pertanyaan dari Wow. menyambut dari adanya Tanya Pakar ini. Mbak Restu, Iya. sebetulnya kita bicara tentang kesehatan mental yang Hmm, semakin kesini tuh banyak banget ya dibicarakan. Apalagi kalau betul. misalnya pandemi ini kan, Hmm, pandemi ini membuat kita mm-mm. mungkin ada yang merasa apa ya nggak enak, tapi ada sisi positifnya juga, yaitu Iya. kesadaran tentang kesehatan mental tuh juga jadi Hmm, naik ya Mbak Restu ya. betul. Nah, ini banyak dibahas di Oke. mana-mana, tapi kita perlu tahu dulu nih sebetulnya kesehatan mental ini bicara tentang apa sih? Oke, oke. Oke, menarik banget sebenarnya topik hari ini ya, Sobat Sehat. Terlebih lagi ini udah mau menjelang Oktober, 10 Oktober itu kan Hari Kesehatan Mental Sedunia gitu ya. Jadi luar biasa sekali nih Raisa mengangkat topik ini gitu. Oke. Kalau kita ngomongin soal kesehatan mental kan berarti kita berbicara tentang kesehatan, definisi sehat yang sifatnya holistik gitu ya, yang utuh gitu. Soalnya ada mungkin sobat sehat pernah ngedengar tentang there is no health without mental health gitu ya. Jadi nggak ada yang definisi sehat yang utuh kalau di situ nggak ada kesehatan mental gitu. Nah, kalau dari WHO sendiri kan ada 4 tuh kriteria kalau kita sehat mental. Pertama adalah ketika seseorang itu tahu betul potensinya gitu. Jadi misalnya strength-nya apa? Oh, aku tuh kelebihannya di bagian ini, bagian ini nih gitu. Terus kemudian tahu betul ini weakness-nya, aku tuh kekurangannya tuh di bagian A, di bagian B, di bagian C gitu. Jadi tahu nih mana kekurangan yang kayaknya perlu aku develop nih nanti, mana yang itu jadi strength-nya aku. Jadi dia tahu betul tentang dirinya. Itu yang pertama. Terus yang kedua adalah ketika seseorang itu bisa memaksimalkan tadi potensinya dan bisa bekerja secara produktif. Jadi dia maksimal, dia perform di dalam terhadap apapun yang dia kerjakan itu secara baik. Baik itu mungkin di pekerjaan atau mungkin di sini teman-teman ada yang mungkin mahasiswa ya sobat sehat, jadi perform di kuliahnya, di organisasinya itu juga gitu ya. Terus yang ketiga adalah bukan hanya tentang dirinya, tapi bagaimana dia bisa berkontribusi untuk orang lain. Bagaimana dia berfungsi di bagian dia berperan di komunitasnya, di kelompoknya gitu. Dia bisa berkontribusi untuk orang. Jadi bukan di-keep dianya sendiri, akunya aja gitu ya, tapi dia bisa berkembang gitu ya. Dia bisa memberikan kontribusi ke masyarakat. Terus yang terakhir adalah ternyata orang yang sehat mental itu bukan yang happy terus. Ada kan yang kayak yang bahagia terus tuh enggak. Tetapi justru orang yang sehat mental itu ketika mereka punya tekanan, mereka punya menghadapi stresor, mereka punya strategi coping yang efektif. Jadi daya lentingnya itu bagus gitu ya. Jadi ketika bukan berarti nggak pernah jatuh, tapi jatuh, lututnya luka, terus oke, aku harus apa nih dengan lutut aku yang luka itu ya. Kalau ibaratnya luka fisik, nah gitu juga kalau terkait dengan psikologis gitu. Jadi ada 4 itu kriterianya gitu. Oke, menarik. Hmm, Terima kasih Mbak Restu. Itu tadi ada hmm, 4 poin-poin. Nah, ini hmm, sobat sehat nih sudah mungkin bertanya-tanya, kira-kira ya, sehat mental apa belum? Yang pertama ya, tahu potensinya, lalu yang kedua setelah tahu potensi memaksimalkan, lalu iya, berkontribusi dengan orang lain dan mm-mm. strategi coping yang efektif. Lalu Iya, apakah betul. empat-empat ini 4 semua harus kita penuhi semua untuk bisa sehat Oke. mental, atau Hmm. berkurang satu terus kita jadi nggak sehat? Apa gimana? Oke, oke. Iya, jadi menarik banget nih pertanyaannya, Mbak. Jadi kayak sering banget ya suka bertanya-tanya, berarti kalau aku cuman memenuhinya 3, berarti aku tidak sehat mental dong, gitu kan. Padahal yang namanya sehat dan sakit itu bukan kayak dua sisi mata uang yang berbeda nih, sobat sehat gitu. Tapi kayak kayak kontinum gitu. Jadi misalnya 0 sampai 10. Bukan berarti misalnya kalau aku nggak memenuhi ini terus berarti aku nggak sehat, berarti aku sakit, enggak gitu. Tapi tadi bisa aja misalnya hari ini aku dalam kondisi kesehatan mental aku di angka 8, lagi semuanya berjalan dengan baik, hari ini oke gitu. Tiba-tiba misalnya malamnya
ditelepon nih misalnya sama temen, atau kok ada tugas dadakan tuh besok ujian, udah stres banget gitu ya, dada ini gimana caranya gitu kan. Nah, terus itu bisa aja tuh drop tuh, copingnya tadi tuh ngerasa bahwa, oh yang biasa aku pakai udah nggak bisa efektif lagi nih, terus kayak gimana gitu. Jadi pada akhirnya dari 8 bisa geser ke 6, bisa geser ke 5 gitu ya. Jadi tadi, yang namanya sehat atau sakit itu tuh bukan dua sisi mata uang yang beda, tapi kayak kontinum. Jadi it's normal ketika kita menghadapi sesuatu hal yang kok kayaknya tadi ketika sobat sehat bisa merefleksikan, kok kayaknya aku belum bisa nih nemuin strategi coping yang efektif. That's okay, nggak apa-apa. Berarti kan kita notice bahwa, oke, aku tuh saat ini sedang tidak baik-baik saja. Terus apa yang bisa aku lakuin nih? What's next yang bisa aku lakukan? Kayak gitu. Jadi belum tentu ketika seseorang sehat mental itu tuh bukan berarti nggak ada permasalahan, begitu juga sebaliknya. Gitu. Oke, baik. Menarik sih Mbak Restu dan jadi kabar baik nih untuk kita semua bahwa ketika kita belum merasa belum memenuhi itu jangan-jangan kita bukan belum memenuhi tapi memang kontinumnya lagi skalanya Iya. skalanya masih mungkin lagi kondisi baik-baik saja di Iya. 2 gitu. Gitu ya Mbak Restu Lagi ya. banyak stresor hari ini, lagi padat kerjaannya gitu kan. Kayaknya semua sobat saya tersentil nih dengan Oke, termasuk saya ini kayaknya. ya baik Mbak Restu. Yang tadi yang menarik adalah bahwa orang yang punya kepribadian sehat atau mungkin sehat secara mental itu bukan orang yang artinya happy-happy terus atau baik Iya, betul. terus gitu ya Mbak Restu ya. Jadi bukan berarti kan kadang-kadang tuh suka pada bilang, kok kayak aku nggak happy-happy aja ya gitu, kok nggak bahagia, berarti kayaknya aku nggak sehat nih secara mental. Justru enggak gitu ya. Tadi ketika dia tahu bahwa dia sedang tidak baik-baik aja dan dia berusaha untuk mengeksplor coping yang bisa aku lakuin nih apa nih, justru itu yang definisi sehat mental tuh yang kayak gitu. Strategi coping atau bagaimana mengatasi kita rasakan begitu ya Mbak. Iya, betul. Kalau boleh tahu nih Mbak Restu, kalau kita sedikit kondisi tidak baik-baik saja dan kita curiga kita sehat nggak sih gitu. Strategi coping atau cara menyelesaikan itu caranya itu apa saja Mbak Restu? Oke. Yang pertama mungkin sobat sehat perlu tahu dulu bahwa bukan berarti kita nggak boleh misalnya kayak nggak boleh galau, nggak boleh sedih, nggak boleh kecewa gitu ya, nggak boleh drop tuh enggak. Karena ya nggak mungkin ya, rasanya yang namanya manusia mah pasti ada fase down-nya. Jadi benar tuh kayak ini ya judul drakor apa ya, It's Okay to Not Be Okay gitu ya. Jadi emang nggak apa-apa gitu kalau sedang nggak baik-baik aja. Yang pertama yang perlu kita bangun adalah awareness, self-awareness. Jadi ketika kita sedang tidak baik-baik saja, kita perlu notice nih bahwa oke, aku hari ini kok kayaknya rada beda ya, jadi lebih sensitif gitu. Ya beberapa hari terakhir ini jadi kayak senggol bacok lah mood-nya gitu ya. Terus juga kayaknya udah kurang konsentrasi nih. Jadi kita bisa notice bahwa oke, ini kayaknya aku lagi dalam kondisi nggak baik-baik aja, 0 sampai 10 ada di titik 5, ada di angka 5. Dan kita perlu menerima itu dulu. Jadi bukan berarti aku nggak boleh galau, aku nggak boleh sedih, itu kan denial gitu ya. Yang pertama adalah kita perlu meningkatkan kemampuan awareness itu dulu. Gitu. Terus setelah itu tadi baru kita perlu memperkaya strategi coping. Jadi bukan berarti biasanya kok misalnya nih teman-teman mahasiswa, aku tuh waktu di semester 3 aku tuh pakai coping yang misalnya nonton itu tuh bisa nih berhasil, tapi kok ketika aku udah di semester 5 kok udah nggak bisa lagi. Jadi ya udah deh ini kayaknya salah dosennya gitu. Salah faktor lain gitu. Tapi instead of kita bilang kayak gitu, kita perlu menyadari bahwa coping yang ini udah nggak efektif lagi, aku perlu nge-explore lagi nih. Apa aku nyobain yang lain, dieksplor terus baru dievaluasi kira-kira yang efektif mana nih sekarang strategi copingnya. Kemudian juga salah satu hal yang untuk menjaga kesehatan mental itu balik lagi ke kesehatan fisik, basic needs. Kadang-kadang kita selalu suka berpikir kalau kesehatan fisik sama mental itu tuh adalah dua hal yang beda. Padahal mereka tuh saling dipengaruhi gitu. That's why kadang-kadang ketika misalnya ke psikolog yang ditanya pertama kali adalah tidurnya gimana,
makannya gimana, basic needs-nya itu dulu gitu. Dan biasanya tuh ada tanda-tanda tuh kok kayaknya tidurnya nggak bisa, udah nggak nyenyak, udah nggak enak. Ah, itu kan berarti ada sesuatu mungkin di kesehatan psikologisnya gitu. Jadi yang pertama dan selanjutnya yang bisa kita lakukan adalah tadi menjaga kesehatan fisik juga. Dimulai dari pola tidur, pola makan, olahraga. Itu juga salah satu hal yang bisa kita lakukan untuk menjaga kesehatan mental kita. Gitu. Mhm. Nah, berarti suatu keuntungan juga ya Mbak Restu, ketika kita menjaga kesehatan fisik kita, udah olahraga, tidur cukup, insya Allah nanti kesehatan mental kita kalau nggak ada apa-apa juga akan sehat juga gitu. Iya, salah satu faktor yang membantu memulihkan gitu. Yang membantu memulihkan. Menarik Mbak Restu. Lalu tadi Mbak Restu mengatakan ada beberapa poin-poin yang mungkin kita sudah tahu ya Sobat Sehat, poin-poin kriteria pribadi yang sehat itu seperti apa. Juga kayaknya perlu tahu nih Mbak Restu, ciri-ciri kepribadian yang tidak sehat atau kita nggak sehat mental, ciri-cirinya seperti apa? Oke. Jadi kalau kita ngomongin tentang ketika kita sedang dalam kondisi nggak baik-baik aja kan berarti balik lagi tuh ke definisi yang sehat mental itu tadi. Pertama adalah ketika misalnya kayak aku belum tahu nih ya potensi strength-nya aku apa. Biasanya nih ya kalau orang klien-klien saya atau bahkan even saya sendiri suka ditanya kelemahannya apa? Wah bisa nih sangat mendeskripsikan secara panjang. Tapi ketika dibilang kelebihannya apa ya Mbak? Aku juga bingung kelebihan yang aku punya apa. Nah itu juga salah satunya gitu ya. Terus misalnya tadi tentang strategi coping belum bisa menemukan strategi coping yang efektif, stresnya berlarut-larut, atau bahkan sudah sampai yang intens banget, misalnya sampai menarik diri dari lingkungan sosial gitu-gitu. Nah, jadi ya kita perlu aware terhadap kondisi diri kita, terus konsentrasinya udah nggak produktif lagi tadi kan, jadi balik ke definisi sehat mental itu tadi. Kalau tidak memenuhi kriteria itu, kita perlu aware nih, oke, sepertinya aku sedang tidak baik-baik aja nih saat ini, aku dalam kondisi yang nggak oke nih, mentalnya aku, kayak gitu. Jadi perlu tahu dulu nih, dan kayaknya bertanya kepada diri itu juga sangat dibutuhkan ya Mbak? Susah, dan itu juga susah sih kadang-kadang ya Mbak. Tantangannya apa tuh Mbak Restu kalau kita bertanya sama diri sendiri tuh? Iya, kadang-kadang tuh tadi kayak aku tuh nggak boleh sedih, aku tuh nggak boleh ngerasain ini. Masa cuman kayak gini aja sedih gitu. Suka kadang-kadang misalnya waktu pas konseling gitu, Mbak kayaknya aku tuh beberapa kali mempertimbangkan untuk ke psikolog karena kayaknya cuman kayak gini doang, permasalahan simpel gitu ya. Nah itu kayak kadang-kadang kita memberikan stigma itu terhadap diri sendiri padahal ya nggak apa-apa. Sedih tuh nggak apa-apa, galau tuh nggak apa-apa, ya itu adalah normalnya kita. Cuman tadi permasalahannya adalah bagaimana kita meregulasi emosi itu, bagaimana kita meregulasi apa yang kita rasakan, responnya gitu sih. Jadi ya Sobat Sehat, apa yang dikatakan oleh Mbak Restu bahwa sedih itu nggak apa-apa, galau tuh nggak apa-apa, manusia kecewa tuh nggak apa-apa. Karena kadang kita terlalu akrab dengan hal-hal yang membuat kita sukacita ya Mbak Restu. Iya. Agar mendekati hal-hal yang sebaliknya. Ya, Mbak Restu, tadi Mbak Restu, saya jadi terpantik mengatakan bahwa itu yang sehat mental, dia yang punya kepribadian yang sehat adalah dia yang bisa mampu mengcoping atau punya strategi untuk menyelesaikan masalahnya atau deal dengan emosinya. Lalu dan yang namanya masalah itu kan macam-macam Mbak Restu. Mungkin misalkan tugas kuliah atau mungkin itu masih bisa kita, itu kan berkaitan dengan kita, tapi apakah dengan kita yang mungkin punya luka atau punya masalah tapi kaitannya dengan masa lalu atau mungkin apakah ada pengaruh dari pola asuh juga yang sebetulnya mau kita ubah juga agak ekstra gitu. Gimana? Iya. Jadi saya jadi teringat sama kayak ada piramida gitu ya, kesehatan mental. Jadi yang paling bawah itu tuh no mental distress. Yang which is ini kok kayaknya rasanya nggak mungkin banget ya. Kita ada di dalam kondisi yang no stressor gitu. Nah, terus yang bagian yang kedua tuh adalah mental distress. Nah, biasanya tuh manusia tuh umumnya ada di kategori itu. Stres sehari-hari, even sesimpel misalnya kita lagi Sobat Sehat lagi misalnya ngedengerin terus tiba-tiba nih kok kayaknya gangguan internetnya nih lagi ada masalah gitu juga udah stres sehari-hari itu. Jadi di bagian mental distress itu. Nah, terus ketika ini tuh bisa naik tuh lagi ke yang namanya mental health problems.
Jadi permasalahan kesehatan mental yang ini biasanya disebut dengan ODMK, orang dengan masalah kesehatan mental. Yang itu lebih intens lagi, misalnya permasalahannya, jangka panjang gitu kan, reaksinya, responnya gitu, jadi lebih berat lagi dari mental distress itu. Kemudian yang paling atas itu adalah baru mental disorder, gitu, yang sudah misalnya punya diagnosa klinis. Nah tadi, faktornya apa, misalnya kalau kita ngomongin soal, mental distress, permasalahan sehari-hari itu kan banyak ya Mbak, gitu ya. Ada banyak hal, mungkin permasalahan sehari-hari di pekerjaan, atau bahkan di perkuliahan. Nah kalau kita ngomongin soal masa lalu, tentang pola asuh, itu tentu saja ada faktornya gitu kan. Jadi kalau faktor terkait dengan permasalahan kesehatan mental itu kan multifaktor, tidak ada faktor tunggal. Ada faktor biologis, psikologis dan sosial, biopsikososial gitu ya. Even termasuk spiritual juga gitu. Jadi pola asuh itu tuh juga berpengaruh karena kan itu keluarga itu adalah rumah pertama kita ya. Kita diajarin bagaimana coping, menghadapi stres itu kan dari awal gitu ya, dari di bagian bagaimana kita di keluarga dan itu sering banget jadi faktor resiko atau bahkan faktor protektif seseorang gitu kan. Tapi tadi ketika itu sudah berlalu gitu kan, nah itu apalagi misalnya kita udah nggak bisa mengubah itu, misalnya kita punya pengalaman yang tidak menyenangkan, tidak nyaman di masa lalu, misalnya di keluarga tadi. Saat ini, kita adalah pribadi yang independen, yang kita punya kontrol, kita berdaya, terus apa yang bisa aku lakukan, apa yang bisa ada di dalam kendalinya aku, apa yang bisa aku kontrol pada saat ini. Gitu. Karena tadi, kalau yang namanya masa lalu, beberapa orang mungkin di masa lalu yang memberikan pengalaman yang tidak menyenangkan buat kita, itu udah kita sayangnya itu sudah tidak bisa kita rubah lagi. Terus tadi, here and now-nya saat ini apa? Yang bisa aku lakukan untuk diriku, untuk memberikan ini, eee, meningkatkan self love sama diriku tuh apa gitu. Lebih ke arah situ. Jadi mengingatkan diri sendiri terkait, oke, apa yang bisa aku kendalikan saat ini. Gitu. Oke, baik Mbak. Mhm. Waduh, agak tersentuh nih saya dengerin kata Mhm. membuat diri berdaya dan Mhm. percaya bahwa kita bisa mengendalikan dan fokus pada here and Mhm. now detik ini saat Iya, ini. saat ini gitu. Kadang tuh ingatan-ingatan tuh muncul sendiri gitu Mbak Restu. Iya, betul. Apalagi misalnya ada beberapa peristiwa dalam hidup kok kayaknya dia mengingatkan, itu kan jadi masih kayak trigger gitu ya buat kita gitu sih. Mhm. Dan kadang kita mungkin media itu sangat berpengaruh. Kita melihat Mmm, film-film, kita melihat potret keluarga yang mungkin dengan sempurna gitu. Tapi tidak mhm, tidak semua dari kita tuh beruntung memiliki keluarga-keluarga yang mungkin bisa mmm, membuat kita mudah mengupayakan sehat mental gitu ya Mbak. mhm, 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 iya, iya. Jadi kayak ini, berarti kan misalnya mungkin dulu kita terbiasa dengan konsep conditional love gitu ya, cinta dengan syarat, cinta bersyarat gitu. Ini sering banget kayak kasus-kasus terkait dengan apa namanya, kamu akan misalnya mama atau papa sayang kalau kamu dapat ranking, atau kamu akan begini kalau, kamu boleh ikut geng kita misalnya zaman-zaman sekolah ya, kalau kamu memenuhi syarat A, syarat B gitu. Nah kadang-kadang ketika itu sudah berlalu, orang-orang itu sudah tidak ada atau bahkan sudah berubah even sekarang, kadang-kadang itu yang gantian kita yang menerapkan itu pada diri sendiri. That's why kadang-kadang ada kasus-kasus yang merasa tidak pernah cukup sama diriku nih. Karena tadi gitu, kontrol terkait dengan conditional love itu tadi, aku harus memenuhi syarat tertentu, maka aku akan sayang sama diriku, dipegang sama kita karena kita udah terbiasa itu dengan itu. Nah, jadi berarti kan sekarang PR-nya gimana caranya unconditional love itu yang aku terapkan sekarang sama diriku. Cinta yang tanpa syarat itu. Meskipun itu rasanya berat banget, karena mungkin bertahun-tahun udah terbiasa dengan pola yang kayak gitu ya, tapi tadi, bagaimana berproses, oh mungkin aku di masa lalu tidak mendapatkan itu dari orang lain, Mhm. tapi sekarang gantian. Aku yang belajar menerapkan bagaimana unconditional love ini sama diriku. Merasa bahwa aku tuh cukup Mhm. sama diri aku gitu. Iya iya. Jadi ternyata itu sangat Mhm.
ya Mbak Restu, dulu mungkin kita itu tadi Betul. kita mungkin tanpa ya memang orang tua kita juga semua dari kita kan pembelajar ya Mbak Restu ya. Iya, Orang tua juga mereka kan baru pertama kali jadi orang tua ya. jadi kadang mau kita ya kita hanya bisa memaafkan gitu ya Mbak Restu. Ternyata orang tua yang dulu kita diasuh punya unconditional love tadi, conditional love tadi. Harus cinta, harus bersyarat itu tanpa sadar terbawa ke diri kita untuk syarat ke diri kita gitu Mbak Restu maksudnya. Ya beberapa kasus kayak gitu sih. Saya biasanya menemuin di beberapa kasus tuh kayak gitu. Jadi ada beberapa, tidak hanya keluarga, tetapi tadi lingkungan pertemanan, lingkungan sosial selama ini gimana, kehidupan ketika sekolah. Ini kalau kita ngomongin mahasiswa gitu ya, ketika di sekolah kayak gimana gitu. Jadi ya terbiasa untuk memenuhi standar tertentu agar bisa diterima gitu. Jadi pada akhirnya sekarang gantian pola itu tanpa sadar kadang-kadang kita menerapkan itu pada diri sendiri. Kalau aku nggak bisa A, berarti aku tidak menganggap diri aku berharga. Padahal ya enggak, gitu kan. Mbak Restu, apakah artinya standar itu tidak boleh kita tetapkan untuk diri kita, Mbak Restu? Standar yang kayak gimana, Mbak? Apakah kita hanya mengalir saja lalu tidak, maksudnya untuk memberi semangat ke kita, kita untuk berkembang? Oke. Ya, oke. Nah, jadi kan tadi ini menarik banget ya, Mbak. Jadi balik lagi tadi ke definisi kesehatan mental adalah ketika kita tahu strength-nya kita apa, weakness-nya kita apa, dan kita bisa memaksimalkan potensi itu secara produktif, gitu kan, secara maksimal. Aku tahu bahwa sekarang misalnya aku kuliah di jurusan A gitu, dan aku senang banget di sini, aku punya impian, aku pengen ngejar ini. Nah, cuman kadang-kadang nih beberapa orang yang misalnya yang punya perfeksionisnya tinggi gitu ya, self blaming-nya tuh sangat tinggi. Jadi ketika rasanya tuh tidak membolehkan diri itu untuk gagal, tidak membolehkan diri untuk salah gitu. Jadi sekali kesandung, nyalahin dirinya tuh kenceng banget gitu ya. Padahal ketika kita melihat bahwa gagal pada saat itu, pada proses itu, tapi kan ketika kamu udah nyoba, udah mau berusaha, itu adalah sesuatu hal yang perlu diapresiasi gitu. Jadi tadi bukan berarti kita kayak pasrah, ya udah ikut alur aja, ya udahlah aku mah santai-santai aja. Enggak, itu kan berarti juga tidak masuk ke dalam kriteria sehat mental itu tadi ya, karena kita tidak tahu dan kita tidak tahu potensi dan tidak memaksimalkannya gitu. Cuman tadi biasanya tuh toleransi untuk orang-orang yang perfeksionis nih ya, self blaming itu biasanya sangat kuat banget. Kalau enggak misalnya 9 dapat 8 aja tuh rasanya kayak gagal banget gitu ya. Kenceng banget self blaming-nya gitu biasanya. Di beberapa kasus yang kayak gitu sih. Wah, jadi apakah ini termasuk sobat saya juga merasakan ya? Ini seperti kita berkali-kali diingatkan oleh Mbak Restu nih, sobat. Kita jadi apa kita gitu enggak ya? Saya begitu enggak ya? Memang menetapkan goal atau tujuan atau rencana itu tidak apa-apa asal kita tahu kapasitas diri kita ya, Mbak Restu. Dan tetap mengapresiasi prosesnya gitu sih, Mbak. Yes. Sobat Sehat jangan lupa mengapresiasi ya. Dan kami mengapresiasi Anda Sobat Sehat yang masih stay di sini. Terima kasih untuk Anda yang masih stay tune di radio kami, dan untuk Anda kami masih menabung pertanyaan Anda, akan kami bacakan. Mbak Restu izin kita akan Oke, boleh. Ya, oke. Sobat Sehat, kita akan kembali setelah satu lagu ini akan menemani kita. Setelah itu saya akan bacakan pertanyaan-pertanyaan dari Sobat Sehat yang sudah dari kemarin sudah tertampung nih, akan kami tanyakan nanti pada pakarnya, yaitu Mbak Restu Vistasari, Magister Psikologi Psikolog dari layanan konseling FKKMK UGM. Tentu untuk yang Sobat Sehat yang di radio, sekali lagi Anda boleh mengajukan pertanyaan, mau tidak disebutkan namanya juga tidak apa-apa, anonim begitu, boleh ya Mbak Restu ya? Ya, boleh banget. Silakan ya Sobat Sehat di 0812-3239-7300. Sekali lagi di 0812-3239-7300. Baik, dan juga selamat bergabung ini ada Ibu Maisri Hartati juga bergabung. Selamat sore Ibu, terima kasih sudah bergabung. Dan kita masih akan menemani Anda semua Sobat Sehat, waktu akan menunjukkan pukul 33 lepas dari pukul 3 sore. Satu lagu akan menemani kita tetap di Raisa Radio Indonesia Sehat.
hari bertemu, susah senang jadi satu, warna baru untukku. Ku cari cara agar bisa melihat wajahmu, ku bahagia. Namun ku tahu kau sudah ada yang punya. Sudah simpan saja rasa ini tanpa kau tahu. Bagaimana ku bisa dapatkan hatimu? Menunggumu mungkin ada kesempatan untukku, hingga suatu saat kau bisa menjadi milikku seutuhnya. Hingga pagi pun tiba, sampai mentari tak terlihat lagi, ku mau dirimu. Namun ku tahu kau sudah ada yang punya. Oh, sudah simpan saja rasa ini tanpa kau tahu. Bagaimana ku bisa dapatkan hatimu? Menunggumu mungkin ada kesempatan untukku, hingga suatu saat kau bisa menjadi milikku seutuhnya. Sungguh bimbang rasanya mencintai dirimu sepenuhnya. Sudah simpan saja rasa. Sudah simpan saja rasa ini tanpa kau tahu. Bisa dapatkan menunggumu mungkin ada kesempatan untukku, hingga suatu saat kau bisa menjadi milikku seutuhnya. Sepenuhnya. Raisa, Radio Indonesia Sehat. Healthy Lifestyle Radio. It's okay. Bingung gimana cara mendapatkan informasi kesehatan yang valid? Grup chat dan sosial media ramai dengan informasi kesehatan yang tidak jelas sumbernya. Raisa Radio hadir untuk menjawab pertanyaan Anda. Raisa atau Radio Indonesia Sehat merupakan radio komunitas berbasis digital yang dikembangkan oleh Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada. Berangkat dari niat untuk berbagi, Raisa Radio hadir untuk memberikan edukasi kesehatan secara menarik dan bermanfaat. Selain itu, Raisa Radio juga menyajikan informasi yang mendukung seputar perkuliahan. Melalui program acara yang dihadirkan, Raisa Radio memberi kesempatan para pendengar
untuk bertanya langsung pada pakarnya secara interaktif. Raisa Radio dapat Anda nikmati di mana saja, kapan saja. Dengan cara mendownload aplikasi Raisa Radio yang tersedia di Play Store atau website di radioindonesiasehat.com. Siaran Raisa Radio dapat Anda dengarkan kembali melalui podcast kami di Spotify. Dapatkan informasi seputar jadwal program acara Raisa Radio melalui Instagram kami di @raisa_radio_ugm. Raisa, Radio Indonesia Sehat, Healthy Lifestyle Radio. Punya pertanyaan seputar kesehatan tapi bingung nyari jawaban? Udah scrolling tapi ragu, bener nggak ya? Tanyakan langsung saja di acara Tanya Pakar. Ya Sobat Sehat, masih di Raisa, Radio Indonesia Sehat, Healthy Lifestyle Radio di acara Tanya Pakar. Terima kasih Anda masih bersama kami di acara Tanya Pakar edisi sore hari ini ya, di hari Kamis 22 September 2022. Dan terima kasih Sobat Sehat, dan hari ini kita masih bicara tentang apa itu kesehatan mental. Tadi kita sudah banyak nih mendapatkan ilmu dari Mbak Restu tentang bagaimana ciri-ciri orang yang sehat mental ataupun sebaliknya. Dan kita sapa lagi Mbak Restu, selamat sore masih. Halo, selamat sore. Semangat. Mbak Restu dapat salam dari para Sobat Sehat ini yang bergabung nih. Oh iya, halo Sobat Sehat semuanya. Nah, Mbak Restu mohon izin kita lanjutkan lagi, dan Sobat Sehat masih Anda boleh bertanya kepada kami di 0812 3239 7300. Dan izin Mbak Restu, saya akan bacakan satu persatu dari pertanyaan Sobat Sehat, dan ada beberapa dari Sobat Sehat yang tidak ingin disebutkan namanya. Oke. Jadi nggak apa-apa ya Mbak Restu. Nggak apa-apa. Oke, dan dari Sobat Sehat yang bertanya ini, selamat sore Bu Restu, menarik sekali topiknya. Sebelumnya saya ingin bercerita. Ibu saya kalau malam suka insomnia hingga sakit kepala. Terkadang emosinya tidak stabil, apalagi kalau ada ketidakcocokan dengan kakak. Hal itu lama-lama mempengaruhi mental saya. Saya tahu hal tersebut tidak bisa saya kontrol, tetapi saya merasa keadaan mental saya makin tidak nyaman ketika ibu menceritakan perasaan tidak nyamannya. Apa yang sebaiknya saya lakukan ya Mbak dengan kondisi ini? Terima kasih Raisa Radio. Begitu. Jadi problemnya bukan di Sobat Sehat tapi lingkungannya, begitu Mbak Restu. Monggo silakan Mbak Restu. Oke, berarti ini dia sedang mengalami permasalahan sama kakak gitu ya, Mbak ya? Ya nggak sih tadi? Mungkin begitu. Jadi ibunya tidak cocok dengan kakak, begitu. Oke. Ya, jadi kadang-kadang stresor itu salah satunya muncul dari keluarga, dari orang terdekat gitu ya. Jadi wajar aja untuk tadi siapapun yang nanya anon gitu ya, yang sudah tadi mengatakan kalau jadi mungkin ikut kepikiran gitu, jadi ikut sedih gitu. So normal ketika misalnya kamu merasakan hal itu, jadi wajar aja. Ya, mungkin yang pertama adalah tadi kita perlu memposisikan diri kita dulu. Saya aku tuh sebagai apa nih di sini? Misalnya aku sebagai adik dari kakakku dan aku sebagai anak dari ibu gitu ya. Nah, mungkin ketika misalnya kamu tidak nyaman terhadap apa yang kamu rasakan di rumah gitu, mungkin bisa disampaikan ngomongnya satu-satu dulu, misalnya sama ibu gitu, atau sama kakak gitu kan. Mungkin bisa kita mendengarkan kira-kira kenapa kok rasanya mungkin nggak cocok, kok mungkin berantem mulu atau ada beda pendapat misalnya dari ibu kenapa gitu kan. Begitu juga dengan kakak. Dan mungkin bisa kita sampaikan bahwa misalnya dengan ibu gitu kan, dimulai dari I statement. Jadi menerapkan tentang aku sedih loh Ma, aku tuh sedih loh Kak, gitu. Jadi bukan kakak sih, ibu sih, gitu ya. Biasanya ketika kita pakai you statement, seseorang tuh akan
kecenderungannya tuh akan lebih defensif. Gitu. Jadi mungkin dimulai dari tadi, kayak aku tuh sedih loh Kak, ketika Kakak kemarin debat terus nih, berantem mulu sama mama. Boleh nggak lain kali misalnya kalau misalnya lagi debat atau lagi ada permasalahan perselisihan, diomonginnya baik-baik aja. Kalau misalnya gitu, atau tadi disampaikan aku tuh jadi kepikiran sampai sampai pas kuliah jadi lagi nggak konsen gitu. Menurut Kakak kayak gimana gitu. Jadi kita menyampaikan apa yang kita rasakan, baik itu ke ibu maupun ke kakak. Jadi sebenarnya tadi wajar aja ketika yang kamu rasakan itu tuh berdampak banget permasalahan itu ya ke kehidupan kamu. Karena tadi itu adalah orang-orang terdekat kita. Cuman tadi bahkan ketika kita pakai komunikasi asertif sekalipun itu tuh tetap tidak menjamin seseorang itu akan berubah gitu ya. Jadi yang bisa kamu lakukan tadi kalau bisa di pihak yang lebih netral dan kalau ngomong tuh dipisah gitu ke kakak atau ke ibu gitu. Tapi tadi kita perlu meyakini bahwa kontrol perubahan ini tuh bukan ada di kita, tapi di mamah atau di kakak gitu. Nah itu terus habis itu ketika kamu mungkin ngerasa bahwa kok kayaknya nggak bisa kalau aku aja nih yang menyelesaikan ini, bisa minta pihak yang bisa memediasi antara ibu sama kakak. Nah, sehabis itu kan kita juga perlu nih taking care juga sama diri sendiri. Ketika tadi apa yang sudah kita upayakan ke orang lain, nah sekarang gimana aku juga tetap dalam tanda kutip bisa taking care sama diri aku meskipun keluarga nih suasananya lagi chaos banget gitu ya. Nah, mungkin punya sahabat, bisa curhat, bisa untuk at least merilis emosi yang lagi dirasain. Jadi bisa misalnya kita juga menjauh dulu dari trigger. Misalnya nggak di rumah terus, misalnya sama temen nih curhat, main ke rumahnya atau tadi gitu ya sama teman. Gitu sih itu. Cuman tadi kadang-kadang memang kita tidak bisa mengontrol dan merubah orang lain, cuman tadi semaksimal apa yang bisa aku lakukan. Itu aja. Itu sih. Oke, terima kasih Bu Restu. Semoga Mhm. membantu ya untuk Anda Sobat Sehat, Mhm. untuk kamu di sana yang sedang mendengarkan edisi Iya. sore hari ini. Semoga Mhm. semoga semuanya keadaan di keluarga segera membaik pun juga keadaan Mhm. di Anda. Dan kalaupun Mhm. memang sudah mencoba bercerita kepada teman tapi memang butuh ke profesional, boleh Iya, boleh banget. ya Mhm Mbak Restu ya. mhm mhm, boleh reach out. Misalnya kalau di FK gitu ya, ada psikolognya, ada peer counselor juga. Kalau di luar FK tapi anak UGM kan ada di GMC, ada di unit konsultasi psikologi, fakultas psikologi, atau kalau misalnya bukan anak UGM pun, kayak di puskesmas sekarang di Jogja sudah ada banyak psikolognya, di rumah sakit juga ada, gitu. Bisa Hmm. reach out ke sana. Nah ini mungkin ada dari para Sobat Sehat nih Mbak Restu ya. Mhm. Mungkin malu-malu tapi Mhm. masih agak ragu-ragu untuk Mhm. ke sana, ke main-main ke layanan konseling atau mungkin bertemu dengan psikolog. Tapi kadang penasaran juga, kalau misalnya ketemu sama psikolog tuh, pertama apakah langsung cerita atau gimana sih gitu? Mungkin biar ada gambaran dulu nih untuk sobat Oke harus oke. Iya kadang-kadang tuh beberapa tuh suka jadi bingung ya, entar aku ngapain, nanti diapain gitu kan, nanti prosesnya gimana, aku juga nggak tahu nanti ceritanya dari mana gitu ya, gitu ya, biasanya kayak gitu. Itu adalah hal yang wajar ketika kita memikirkan hal itu gitu. Cuman tadi ya teman-teman karena kan psikolognya nih, sudah dilatih untuk gimana caranya mungkin, bisa bikin kliennya cerita, itu kan nanti akan diarahkan dengan berbagai macam pertanyaan, gitu kan. Jadi, nggak apa-apa dicoba aja dulu, nanti nggak diapa-apain kok ya sama psikolognya, gitu. Jadi mungkin akan diminta apa yang biasanya tuh suka ya hal yang pertama kali ditanyakan adalah, "Aku tuh pengen cerita Mbak, cuman aku nggak tahu dari mana." Gitu ya. Mungkin misalnya kayak bisa dimulai dari yang kamu rasain akhir-akhir ini apa, atau mungkin dari gejala fisiknya dulu, apa yang lagi dirasakan, pola tidurnya, pola makannya, gitu biasanya. Notice. Masih mute, Mbak? Oke. terima kasih. Oke. Mhm. Yang pasti pertanyaannya tidak sulit-sulit, tidak membuat Iya. kita Mhm ya, Mbak Restu. mhm mhm. Ya mungkin para psikolog juga nggak bertanya
bingung nih cerita dari mana, ya udah dari masa TK aja gitu ya. Terlalu lama nanti Lama. ya Mbak Restu ya. Mhm. Terima kasih Mbak Restu. Mungkin Iya. mungkin ke pertanyaan kedua ya Mbak Restu, ini sudah ada dari Mas Hilmi. Selamat sore. Terima kasih sudah mengajukan pertanyaan dan bergabung di Raisa Radio melalui WhatsApp. Selamat sore Kak, mau bertanya gimana ya kalau kita tuh tahu teman kita sebetulnya itu perlu ke psikolog karena kita tahu dia menunjukkan gejala atau keluhan fisik, Mhm. misalkan Mmm. ya terus insomnia terus dan sebagainya. Mmm. Apa yang perlu kita lakukan sebagai teman untuk membantu? Oke Sedangkan oke. orangnya tidak sadar. Terima Oke. kasih, sehat selalu. Wow, Restu. terima kasih. Mas Hilmi luar biasa ya, berarti, cukup peka gitu ya, tipe yang, "Oh kayaknya teman aku nih lagi nggak baik-baik aja, kok kayaknya beda, lagi beda banget nih, biasanya dia nggak kayak gitu." Nah, itu tuh juga sebenarnya penting ya, ketika kita punya kemampuan untuk deteksi dini, baik itu terhadap diri kita ataupun dari orang lain. Karena kan kita, jadi saling menjaga gitu. Karena ketika misalnya kita sebagai teman tuh lebih aware dibanding dia gitu ya, kita kan bisa nanti ketika kita misalnya menemani dia ke psikolog, itu penanganannya akan lebih cepat, jadi nggak nunggu parah dulu gitu ya. Nah tadi misalnya ketika kita jadi teman dan kita notice nih ada teman kita kok kayaknya dia beda banget sekarang, eee, dia kayaknya sepertinya sedang tidak baik-baik aja, reach out aja, misalnya ditanyain kabarnya, "Kamu gimana kabarnya sekarang, akhir-akhir ini?" Gitu. Atau misalnya kita notice bahwa misalnya dia bestie kita banget. Nah, itu kan bisa kita pasti tahu ya cara komunikasi sama si bestie aku nih modelnya kayak gimana, gitu kan. Misalnya tanya aja, "Kok akhir-akhir ini tuh aku ngeliat kamu kayak rada beda, lebih lebih apa misalnya lebih sensitif atau lebih murung gitu, kenapa? Ada yang pengen diceritain?" Gitu. Kalau misalnya dia ngerasa bahwa, "Enggak kok, aku nggak kenapa-kenapa, aku baik-baik aja," gitu. Dan nggak apa-apa, jadi kita tuh emang nggak bisa maksa orang lain, cuma tadi kita bisa sampaikan bahwa, "Oh ya nggak apa-apa, tapi nanti someday kalau kamu pengen cerita, kalau ada apa-apa, aku ada. Jadi bisa reach out ke aku, bisa bisa cerita sama aku," gitu. Tapi kalau misalnya sekarang belum mau cerita, nggak apa-apa. Nah, jadi yang penting kita infokan bahwa kamu tuh nggak sendirian ngelewatin ini. Ada aku, tapi kita juga menghargai personal boundaries dia. Kalau misalnya dia lagi nggak baik-baik aja dan lagi belum bisa untuk diajak cerita, ya nggak apa-apa. Kecuali kalau sudah sampai ke tahap ada indikasi untuk menyakiti diri sendiri atau menyakiti orang lain, nah itu kita perlu aware banget gitu ya, gitu sih. Tapi kalau belum sampai ke arah sana dan misalnya kok kayaknya dia, emang kayak lagi stres aja, yang penting kita sampaikan tadi bahwa, "Aku tuh siap jadi teman cerita kamu kalau kamu lagi kenapa-kenapa." Atau misalnya, "Kalau kamu pengen ke psikolog pun kalau kamu takut aku temenin kok, atau aku yang tanyain. Misalnya di fakultas kamu ada psikolognya nggak? Atau aku temenin ke puskesmas, mau nggak?" Gitu, kayak gitu. Mhm. Iya Mas Hilmi ya, tapi mungkin kalau Mas Hilmi nggak bestie nih, Mbak Restu, bro. Oke. Ya. Oh iya, istilahnya itu ya. Ya bro temen Bro teman, deketnya, karena cowok di Mbak Restu. iya bener. Kadang mungkin cowok juga untuk menyampaikan, untuk menanyakan kabar ke teman juga nggak Mmm, kalau perempuan ya, Mbak. mhm. Ya berarti kan kita yang paling tahu lah temen kita nih modelnya yang kayak gimana gitu, atau yang cuman sekedar kayak duduk aja kayak kita temenin, ya udah mau kalau misalnya dia lagi mau kayaknya sedih, ya udah at least dia ada temennya di situ. Kadang-kadang kita tuh nggak perlu ngapa-ngapain, nggak perlu kayak ya, nanya sampai detail, yang penting aku ada di situ nemenin apa, atau misalnya langsung aja kayak, "Yuk makan, ke mana?" Atau, "Pengen jalan-jalan nggak?" Gitu. Lebih ke arah situnya dulu, basic needs-nya dulu yang diperhatiin. Misalnya, "Kok kayaknya temen aku nih nggak mau makan," gitu ya, "kok miss," gitu, di bagian itu. Jadi kayak, "Ya udah mau titip makan nggak?" Gitu, atau "Mau GoFood apa?" Gitu misalnya. Jadi itu tuh aja udah sangat membantu. Ya, Jadi pertolongan pertama psikologis itu bisa dilakukan oleh siapapun. bisa dilakukan oleh siapapun. Betul. Apalagi tadi ya dengan pertanyaan-pertanyaan sederhana, mau GoFood apa, itu sangat membantu. Apalagi mau Mhm. GoFood apa, tak bayarin wes. Nah itu Iya, wah itu sangat membantu sekali.
Ya, ini ada pertanyaan juga ini. Terima kasih untuk sobat saya yang masih setia bersama kami di Hmm. acara Tanya Pakar nih, masih bersama dengan Mbak Restu Vistasari, Magister Psikologi, psikolog. Ada pertanyaan dari Mbak Naza Khairunisa. Sore Mbak, bagaimana jika orang yang sedang stres itu sendiri tidak sadar dan apa yang bisa kita lakukan jika tawaran pertolongan kita ditolak? Oke, oke. Ya tadi misalnya kita merasa bahwa kok kayaknya tawaran pertama kita tadi ditolak, nggak apa-apa. Jadi yang penting tadi kita udah berpesan bahwa kalau kamu kenapa-kenapa, kalau kamu mau ada teman cerita, ada aku. Atau misalnya tadi kalau misalnya udah bestie banget, udah deket banget, tadi diajak hal-hal yang sederhana aja dulu, makan, yang penting diperhatiin makannya dia kayak gimana, gitu-gitu. Nah, tadi misalnya, tapi tadi kalau sudah misalnya sampai intensi yang sudah sampai ada intensi menyakiti diri sendiri ataupun menyakiti orang lain, nah itu baru kita yang kayak perlu diperhatikan apakah di situ ada benda-benda tajam atau enggak, di situ dia tinggalnya sendiri atau enggak, kayak memperhatikan keamanan dia gitu. Cuman kalau enggak tadi kita tetap perlu menghargai personal boundaries-nya. Jadi bukan yang maksa, "Mbok cerita," gitu kan. Gitu, "Itu kan aku belum mau cerita ya." Ya itu kan jadi malah jadi menambah masalah baru gitu ya. Yang penting tadi kita bilangnya ya, "Ya nggak apa-apa, oke kalau kamu masih belum cerita nggak apa-apa. Yuk makan dulu yuk, atau jalan-jalan aja yuk, misalnya kayak gitu. Karena kan nggak mudah ya Mbak Galuh untuk terbuka dengan orang lain, itu tuh adalah sesuatu hal yang sulit ya untuk cerita. Jadi artinya ketika kita dipercaya teman kita untuk cerita tuh berarti kita dipercaya banget ya. Banget, ya itu kan sangat membantu sekali gitu ya. At least tuh biasanya kan ketika orang-orang sedih atau bahkan mungkin ada yang punya depresi itu kan merasa bahwa kayaknya aku tuh sendirian, ada atau nggak adanya aku tuh sama aja gitu ya. Ketika dia menyadari bahwa disapa, ditanya kabarnya, dibilang bahwa kamu udah makan atau belum, ini bareng sama aku ya, gitu tuh ngerasa bahwa oh ternyata ada juga nih orang yang care, yang peduli sama aku meskipun aku juga belum bisa cerita sepenuhnya aku kenapa. Oke. Jadi artinya apapun yang kita lakukan sesederhana mungkin itu juga Iya, mulai dari menyapa tadi yang dikatakan Mbak Restu juga. Jadi sobat sehat kita tetap bisa berbuat baik kok sekecil apapun betul, kita tetap bisa berupaya untuk mhm. terima kasih Mbak Restu dan mungkin ini pertanyaan terakhir nih. Oke. Terakhir tapi nggak terakhir banget nih, gimana nih? Pengen tahu nih Mbak Restu tadi berkali-kali mengatakan kalau orang itu sudah menyakiti diri sendiri, sudah sakit dan sebagainya itu perlu ke psikolog. Memangnya batasnya ketika kita perlu ke psikolog itu kalau kita sudah mengalami apa nih Mbak Restu? Oke. Oh, menarik pertanyaannya. Dan ini kan memang kita perlu ini ya, tadi punya kemampuan deteksi dini setiap orang gitu. Nah, sebenarnya kalau kita mau ke psikolog tuh nggak harus nunggu parah atau nunggu masalah ya. Sesimpel kita pengen, oke aku tuh sebenarnya sekarang udah oke, kesehatan mentalnya cuma sekedar mau check up aja itu boleh. Atau pengen mau meningkatkan lagi potensi aku pengen memaksimalkan itu juga boleh. Tapi yang memang perlu aware banget nih, aku harus minta bantuan profesional itu, dia tuh ada 4D gitu, 4D gitu ya. Nah, yang pertama itu adalah distress. Jadi ketika misalnya kita mengalami dalam kondisi stressful yang berlarut-larut, pakai coping apapun, udah aku usahakan kok kayaknya mentok, udah nggak bisa, udah nggak efektif gitu kan, oke berarti itu adalah saatnya untuk minta bantuan gitu ke profesional atau mungkin pertama harus cerita ke teman dulu kalau enggak ya minta bantuan ke profesional. Yang kedua adalah deviance. Tadi yang kayak Mas Hilmi bilang bahwa aku tuh menotis ada perubahan dari diri seseorang atau teman aku gitu. Ada jadi kita notice diri kita kok kayaknya ada perbedaan ya. Aku tuh akhir-akhir ini kok jadi kayak beda atau justru yang notice itu adalah orang lain. Misalnya dibilangin, Restu kok kayaknya akhir-akhir ini kamu lebih sensitif atau lebih apa namanya nggak kayak biasanya, nggak seceria biasanya. Terus kita baru iya ya, apa aku kayak gitu ya? Nah kadang-kadang kita yang notice adalah deviance. Terus yang ketiga adalah disability. Misalnya kita sudah sampai dalam ketidakmampuan biasanya yang tadinya melakukan kegiatan sehari-hari, even sesederhana berangkat kuliah, kok kayaknya bolos mulu, kok kayaknya nggak ada semangat. Sesimpel untuk bangun dari tempat tidur tuh rasanya udah berat banget. Makan aja tuh kayak udah nggak nafsu makan, udah males keluar kamar gitu. Jadi ada ketidakmampuan untuk melakukan kegiatan sehari-hari yang biasa kita bisa lakuin.
Terus yang keempat adalah danger. Ketika tadi sudah ada indikasi untuk intensi untuk menyakiti diri sendiri ataupun orang lain. Gitu. Jadi itu udah harus, pokoknya harus langsung ke pertolongan profesional. Gitu. Cuman tadi kalau sebenarnya kalau ke psikolog tuh ya nggak harus sampai kayak gitu ya. Jadi untuk meningkatkan potensi itu juga boleh gitu ya. Oke. Gitu sih. Jadi tadi ya di highlight nih dari Mbak Restu menyampaikan harus ada 4 tadi ya mungkin direnungi kira-kira apakah kita pernah mengalami itu atau mungkin justru malah sekarang nih mengalami itu. Dan nggak apa-apa ya Mbak Restu ya. Iya. Dan mungkin Mbak Restu ini sebetulnya waktunya sudah habis tapi masih ada dari Sobat Sehat yang barusan saja mengirimkan, tapi nggak apa-apa ya Mbak Restu ya, kita minta sedikit tambahan waktu. Boleh. Soalnya ini ingin bertanya tapi anonim juga nih. Selamat siang. Selamat sore nih. Selamat sore Mbak Restu dan juga Mbak Galuh. Sehat selalu ya. Izin bertanya Mbak Restu, saya memiliki trauma dan masa lalu yang bagi saya sangat menyakitkan. Tetapi saat beranjak dewasa, setelah penyebab trauma saya tidak ada lagi. Hidup saya berjalan seperti biasa. Tetapi dewasa ini saya sangat sering merasakan sakit hati dan perasaan sakit terus-menerus dan selalu teringat kejadian trauma yang sudah terjadi belasan tahun lalu. Dan hal ini terasa hampir tiap hari sehingga terkadang ini mengganggu aktivitas saya dan saya selalu menangis sampai lelah baru saya bisa tidur atau aktivitas kembali. Kira-kira bagaimana cara menghilangkan perasaan ini? Terima kasih dan sehat selalu. Terima kasih sudah dibacakan. Terima kasih untuk anonim yang sudah mengirimkan ceritanya. Gitu. Pasti kan rasanya nggak mudah untuk melalui itu semua. Gitu. Apalagi kalau kita ngomongin soal traumatic event, itu kan sesuatu hal yang sangat besar dan pasti berat banget. Kalau misalnya itu sudah sampai mengganggu aktivitas sehari-hari, terus tadi juga sampai nangis, sampai tadi ya berpengaruh ke berbagai aspek kehidupan, memang perlu ke profesional gitu. Dan mungkin bisa mengakses ke psikolog terdekat, ada nggak, atau psikolog atau bahkan psikiater, at least akses yang paling mudah dijangkau pada saat ini yang mana dulu gitu. Karena kalau sudah sampai ke trauma dan beberapa pengalaman tidak menyenangkan di masa lalu itu kayaknya sudah perlu pertolongan ke profesional. Itu sih yang penting tadi untuk anonim itu udah bagus banget ketika kamu sudah bisa menyadari kayaknya oke, aku tuh lagi dalam kondisi yang nggak baik-baik aja, kayaknya karena ini deh, karena pengalaman yang dulu deh. Oh ini tuh rasanya nggak enak banget, rasanya ini bahkan sampai mengganggu aktivitas aku sendiri. Nah itu tuh sudah satu step lebih maju ketika kita punya awareness hal itu. Karena berarti kan sekarang saatnya, ini misalnya aku udah nggak bisa ngehandle ini lagi, ya berarti harus ke profesional. Karena ini udah deep banget gitu ya permasalahannya kalau kita ngomongin soal trauma tuh kan panjang sekali, jadi memang harus perlu ke profesional. Dan tentunya jika kami mengapresiasi ya Mbak Restu ini untuk bercerita yang tidak mudah bagi si Anoni untuk menuliskan apa yang dia rasakan. Terima kasih banyak untuk Anda yang sudah bergabung dan peduli dengan diri Anda sendiri. Dan Mbak Restu, ini karena waktunya sudah habis ya, terima kasih banyak. Kita bisa lagi. Ini juga terima kasih banyak Mbak Restu dan sudah banyak berbagi ini ya. Salam-salam dari Sobat Sehat. Terima kasih banyak Mbak Restu sudah memberikan Sama-sama, Sobat Sehat semuanya, Mbak Galuh juga. Terima kasih atas ilmunya dan juga penyemangat dan juga seperti rasanya seperti dipeluk nih sore hari ini. Jadi anget gitu ya Mbak, ini dingin-dingin udah mau hujan soalnya. Karena memang kita perlu mengapresiasi diri kita dan memang tadi pesan dari Mbak Restu, take care of your mental health. Jadi yang selalu ditanyakan diri kita nih apa kabar hari ini, hari besok juga gimana, pasti ada banyak pasti beda-beda. Jadi memang pastikan kita harus selalu menanyakan kepada diri kita. Mbak Restu, terima kasih atas informasinya. Sama-sama. Semoga apa yang dibagikan menjadi ladang untuk Mbak Restu dan juga keluarga. Dan terima kasih banyak Sobat Sehat atas kebersamaan Anda. Mohon maaf nih untuk Sobat Sehat yang belum sempat kami bacakan. Kita jumpa lagi di lain episode lagi, di Tanya Pakar episode selanjutnya. Dan untuk Anda Sobat Sehat yang belum tidak mengikuti acara ini dari awal, tenang saja Anda masih bisa menikmati dalam bentuk podcast di Spotify. Saya Galuh,
beserta dengan tim, wakil Mbak Restu juga mohon pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada kesalahan pada saat acara berlangsung. Selamat beristirahat secara fisik dan juga secara mental ya, Sobat Sehat. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sungguh ku tidak memiliki daya di depan harummu, sungguh terkunci kata yang tertata di depan ragammu. Bila kau lihat ku tanpa sengaja, beginikah surga? Bayangkan bila kau ajak ku bicara. Ini semua bukan salahmu, punya magis perekat yang sekuat itu. Dari lahir sudah begitu. Maafkan, aku jatuh suka. Bila kau lihat ku tanpa sengaja, beginikah surga? Bayangkan bila kau ajak ku bicara. Ini sama bukan salahmu, punya magis perekat yang sekuat itu. Dari lahir sudah begitu. Maafkan, aku jatuh suka. Bila kau berkenan, biarkan ku di sampingmu. Berkuranglah satu jiwa yang sepi. Ini sama bukan salahmu, punya magis perekat yang sekuat itu. Dari lahir sudah begitu. Maafkan, oh, ini semua bukan salahmu, punya magis perekat yang sekuat itu. Dari lahir sudah begitu. Maafkan, aku jatuh suka. Aku jatuh suka. Raisa, Radio Indonesia Sehat. Healthy Lifestyle Radio.